grafik fungsi dengan menggunakan kalkulus. Ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua masih setia pada channel ini dan pada mata kuliah kalkulus diferensial. Ini adalah minggu terakhir perkuliahan dan pada materi terakhir itu adalah menggambar grafik fungsi dengan menggunakan kalkulus. Di sini hanya langkah-langkah saja, ya, langkah-langkah saja. Kita akan mencoba untuk materi kali ini adalah penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Oke, kita coba bagaimana langkah-langkahnya. Perhatikanlah slide berikut ini, ya. Dengan melihat apa-apa saja yang sudah kalian pelajari dari minggu lalu, maka kita aplikasikan pada pertemuan terakhir dengan menggambar grafik. Ya, kalkulus bisa digunakan untuk menggambar grafik secara baik. Kita dapat menggunakan materi yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya untuk menggambar grafik dengan baik. Dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, periksa daerah asal dan daerah hasil. Itu mungkin akan dipelajari. Kemudian uji titik kesimetrian, apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Kemudian yang ketiga, cari perpotongan dengan sumbu koordinat. Kemudian yang keempat, gunakan turunan pertama untuk mencari titik kritis, tempat naik dan tempat turun, ya, titik naik dan titik turun. Kemudian uji titik kritis untuk maksimum dan minimum lokal, ini sudah kalian pelajari. Yang kelima itu, ya. Yang keenam, gunakan turunan kedua untuk mengetahui tempat grafik cikung ke atas dan cikung ke bawah, itu di kemonotonan dan kecikungan, kalian sudah belajar itu. Untuk mengalokasikan titik-titik balik, cari asimtot, kemarin juga sudah belajar asimtot. Kemudian langkah terakhir adalah gambar beberapa titik, termasuk semua titik kritis dan titik belok sketsa grafik. Oke? Kita coba ke contoh soal untuk mengaplikasikan. Ini adalah contoh soal. Oke, mahasiswa, ini adalah soalnya. Gambar grafik canggih fungsi dari f(x) pangkat 3 sama kurang 4x. Jadi gambar grafik canggih fungsi dari bentuk fungsinya x pangkat 3 kurang 4x. Dengan menerapkan langkah-langkah tadi kita coba, ya. Yang pertama, kalian harus ngapain, ya? Kalian harus periksa daerah asal dan daerah hasil fungsi, di mana fungsi itu terdefinisi. Karena fungsinya hanya berbentuk bilangan biasa, real biasa gitu, ya. Kan x pangkat 3 tadi, ya. Berarti coba perhatikan daerah asal dan daerah hasilnya itu tentu daerah real, karena semua bilangan real terdefinisi pada bentuk fungsi ini, gitu, ya. Daerah asalnya bilangan real, daerah hasilnya juga bilangan real, karena tidak ada titik yang menyalahi, karena semua bilangan real terdefinisi pada fungsi ini, dan juga daerah hasilnya semua bilangan real. Oke, lanjut slide berikutnya. Kita coba lihat slide berikutnya. Periksa kesimetrisan fungsi, apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Kita substitusikan f min x ke dalamnya. Jika dia tetap f(x), maka dia fungsi genap, ya. Masih ingat? Itu adalah materi awal-awal tapi tidak di kalkulus diferensial. Nanti akan kalian temukan. Ibu coba review aja. Jika kita substitusikan min x ke dalam fungsi itu, ketemu dia f(x), berarti dia genap, ya. Tapi ketika kita substitusikan min x ke dalam fungsi dan ketemu dia minus dari f(x), itu dia ganjil. Sekarang kita coba lihat, ya. F min x kita substitusikan ke fungsi tadi, min x pangkat 3 dikurang dengan 4 kali min x. Min x pangkat 3 dia berpangkat 3, tetap min x pangkat 3 tambah 4x jadinya, kan. Bisa kita keluarkan minusnya dan dia kembali ke soal. Minus dari x pangkat 3 kurang 4x, jadi min fx. Kalau kita substitusikan f min x, dia ketemu min fx, berarti dia fungsi ganjil. Nah, sifat dari fungsi ganjil itu adalah dia
uji terhadap titik asal. Ya, nah itu yang pertama tadi uji dari asal, kemudian uji dia ganjil atau genap. Ternyata dia fungsi ganjil, berarti dia simetri ke titik asal. Oke, sekarang langkah yang ketiga, kita cari perpotongan dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita coba dulu dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0, ternyata kita masukkan 0 pangkat 3 kurang 4 kali 0 sama dengan 0. Ternyata Y-nya juga 0, X-nya juga 0. Berarti 0,0 ya. Kemudian yang B-nya titik potong dengan sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan X pangkat 3 kurang 4X sama dengan 0 ya. Berarti dapat X pangkat 3 kurang 4X sama dengan 0. Kita faktorkan X dikali dengan X kuadrat kurang 4, X dikali dengan X kurang 2, X tambah 2. Dapat titiknya X sama dengan 0, 1, X sama dengan 2, 1, X sama dengan min 2. Berarti titiknya ketika titik potong dengan sumbu X saat Y-nya sama dengan 0, ketemu titiknya 0,0, min 2,0, dan 2,0. Oke, itu yang ketiga. Next, berikutnya kita lihat di mana fungsi itu uji turunan pertamanya ya, titik kritisnya. Oke, kita lihat turunan pertama dari fungsi tersebut ketika kita turunkan adalah 3x kuadrat kurang 4. Nah, titik kritisnya itu adalah di mana saat turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh akar 3x kurang 2 dan akar 3x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita uji di sebelah kirinya min 2 akar 3 dan plus 2 per 3 akar 3. Ibu sudah uji plus min plus tandanya, berarti F aksen X-nya besar dari 0, turunan pertamanya besar dari 0, maka fungsi akan naik ya, akan naik pada saat dia positif, berarti dari min tak hingga sampai minus 2 per 3 akar 3. Kemudian naik lagi pada saat 2 per 3 akar 3 sampai tak hingga. Kemudian turun pada saat gimana? Pada saat nilainya negatif kan? Berarti di antara Fx itu turun pada saat min 2 per 3 akar 3, 2 per 3 akar 3. Oke, setelah diuji titik kritisnya. Next, apa yang kita lakukan lagi? Kita cari uji titik kritisnya atau uji titik stasionernya. Di X sama dengan min 2 akar 3 dan X sama dengan 2 per 3 akar 3. Dia akan mencapai nilai maksimum lokal kapan? Ya, jika F aksennya lebih dari 0 dan F aksennya kecil dari 0. Yang tadi tuh, besar dari 0, kecil dari 0. Berarti di X sama dengan min 2 per 3 akar 3 kan? Yang naik tadi itu dulu, kemudian turun di saat 2 per 3 akar 3 kan? Oke, berarti disitulah nilai mencapai nilai maksimum lokal. Nah, kemudian nilai berapa nilainya? Masukkan ke fungsi tadi. Ketika F min 2 per 3 akar 3, kita masukkan ke fungsi min 2 per 3 akar 3 pangkat 3 kurang 4 kali min 2 per 3 akar 3 dapat 16 per 9 akar 3. Nah, itulah nilai maksimum lokalnya. Nah, kapan dia mencapai minimum lokal? Berarti kita lihat tadi kan, pada saat dia kecil dari 0 menuju 2 per 3 akar 3 kan? Dan naik lagi ketika 2 besar dari 2 per 3 akar 3. Maka dia akan mencapai minimum lokal pada saat X 2 per 3 akar 3. Berapa nilainya? Kita masukkan lagi ke fungsi. Dapat F 2 per 3 akar 3 dipangkatkan 3 kurang 4 per 2 per 3 akar 3 dapat min 16 per 9 akar 3. Nah, itu maksimum lokal dan minimum lokalnya. Jadi kalian lihat tadi di mana titiknya naik dulu, F double aksennya kemudian turun. Kemudian lihat turun, naik. Berarti itu adalah nilai maksimum lokal, satu minimum lokal. Masukkan ke fungsi berapa nilainya gitu ya. Oke. Next, uji turunan kedua lagi ya. Turunan kedua dari fungsi F double aksennya kita turunkan. Turunan pertama tadi dapat 6x. 6x sama dengan 0 dapat x sama dengan 0. Maka cari lagi uji titik 0 pada saat 0. Melihat tanda dari daerah. Ibu sudah uji di titik 0, sebelah kirinya minus, di sebelah kanannya plus. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Coba. Nah, ketika F double aksen x-nya besar dari 0, artinya grafik Fx cekung ke atas, yakni pada saat 0 sampai tak hingga. Pada saat F double aksennya kecil dari 0, artinya grafik cekung ke bawah pada saat min tak hingga, 0. Selanjutnya, titik balik dari grafik tersebut, F double aksen X sama dengan 0, 6X sama dengan 0, dan X sama dengan 0 pada saat F0 sama dengan 0. Jadi titik baliknya adalah 0,0. Ya, jadi itu tadi adalah cekung ke bawah dan cekung ke atas kan? Kecekungan kan F double aksen yang kita uji kan? Ternyata
pada saat F double aksennya sama dengan 0, di titik 0 kita uji ternyata dia turun pada saat naik ya, cekung ke atas. Kok naik sih? Cekung ke atas pada saat 0 sampai tak hingga, dan cekung ke bawah pada saat min tak hingga, 0. Oke? Nah, next kita uji lagi asimtotnya. Nah, asimtotnya kita lihat asimtot dari limit x menuju c plus fx sama dengan tak hingga tidak ada kan dari fungsi tadi kan. Kemudian limit x menuju c min juga min tak hingga tidak ada juga. Maka asimtot tegaknya tidak ada. Limit x menuju tak hingga fx sama dengan b juga tidak ada kan. Maka asimtot datarnya juga tidak ada. Maka kalian gambarkanlah daerahnya. Grafiknya seperti ini, kulihatkan. Ya, jadi kalian gambarkan titik-titik tadi, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, 2/3 akar 3, kemana cekungnya, ke atas, ke bawah. Nah, ternyata begitu gambarnya, ya. Nah, kalian coba di rumah gambarkan baik-baik dengan menguji seluruh titik yang 8 tadi, di mana dia cekung ke atas, di mana dia cekung ke bawah, di mana dia naik, di mana dia turun, di mana maksimum lokalnya, di mana minimum lokalnya, di mana titik potongnya. Maka gambarnya diperoleh tadi seperti gambar terakhir yang begini itu ya. Cobakan, karena ibu tidak bisa mengilustrasikannya secara gamblang. Kalian coba coret-coret di kertasnya. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita. Mungkin ibu minta maaf atas segala kesalahan selama 16 kali pertemuan, dan 16 kalinya kita adalah latihan. Semoga nilai mahasiswa semua bagus. Tugas-tugasnya di LMS akan ibu koreksi, dan mid semesternya serta UAS-nya. Tidak bosan-bosannya ibu selalu mengingatkan, karena kita masih berada di zona orange ya, tapi tetap hati-hati dan berjaga, tetap menggunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan, jangan lupa jika tidak ada air ataupun sabun, bawalah selalu hand sanitizer. Kemudian jaga jarak dengan teman-teman, walaupun teman dekat minimal 2 meter gitu ya. Kemudian sepulang dari bepergian jangan lupa langsung mandi, kain kotornya langsung dicuci. Kita semua harus tetap stay safe, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Dadah.